Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anselmus Asilyong dari kelas 12 2C30. Ya, jadi di video kali ini kita akan membahas latihan praktikum DDL1 di mata kuliah aplikasi sistem basis data. Ya, untuk mengerjakannya pertama kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Kita masuk ke MariaDB dulu. cd user root password. Oke, di sini kita sudah masuk di dalam MariaDB. Yang kedua, buat dua buah database masing-masing dengan nama komik coba satu dan komik coba lagi. Kita membuat database dengan cara create database. Komik coba satu. Yang kedua itu ada komik coba lagi. Iya. Ketiga, tampilkan seluruh database yang ada dengan cara show database. Show database. Ya, ini sudah saya lihat database yang barusan sudah ditambahkan di sini. Ada komik coba satu dan ada komik coba lagi. Yang keempat, hapus database komik coba lagi. Perintah hapus dengan drop database komik coba lagi. Berikutnya, aktifkan database komik coba satu dengan cara perintah use komik coba satu. Oh, maaf, kesalahan ketik. Use komik coba satu. Ya, kita sudah mengaktifkan database komik coba satu. Keenam, tampilkan daftar tabel pada database komik coba satu. Show tabel. Di sini belum ada tabel, masih empty set. Yang ketujuh, buat 3 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, kita akan membuat 3 buah tabel. Yang pertama, kita akan membuat tabel anggota dengan cara create tabel anggota. Tabel anggota. Yang pertama itu ada ID anggota, ID anggota, tipe datanya char, size-nya ada 4, not null, primary,
Oke. Yang berikutnya ada nama, tipe data varchar, size 20. Yang berikutnya ada alamat, tipe data varchar, size-nya 30. Berikutnya ada nomor telepon, tipe data varchar, size-nya 15. Yang terakhir ada tanggal lahir, tipe data date, size-nya tidak ada. Kita tutup. Oke. Yang kedua itu ada tabel komik. Caranya juga sama seperti yang di atas. Dengan cara create tabel komik. Ada yang pertama itu ada ID komik. ID komik tipe data char. Size-nya 5. Not 0. Primary key. Yang kedua ada judul, tipe data varchar, size-nya 25. Yang berikutnya ada pengarang, tipe data varchar, size-nya 30. Berikutnya ada tahun terbit, tipe data year, size-nya tidak ada. Yang berikutnya ada jenis komik, tipe data varchar, size-nya 15. Oke, enter. Yang ketiga itu ada tabel pinjam. Caranya juga sama, create tabel. Tabel pinjam. Yang pertama ada nomor pinjam, tipe data integer, size-nya 4. Yang kedua ada ID anggota, tipe data char,
Yang berikutnya ada ID komik, tipe data char, size-nya itu 5. Yang terakhir ada jumlah, tipe data integer, size-nya 2. Tutup, langsung enter. Oke. Yang tugas ke-8 itu tampilkan daftar tabel pada database. Oke, kita akan tampilkan kembali tabel pada database. Show tabel. Ya, jadi ketiga tabel tersebut sudah ditambahkan di tabel komik coba 1. Nah, ini kita bisa lihat ada anggota, komik, ada pinjam. Yang ke-9, buka struktur tabel dan masing-masing tabel yang telah dibuat. Kita akan membuka struktur tabel dengan cara dash anggota, bisa kita lihat sini ya, ada primary key. Yang kedua itu dash komik, yang ketiga itu ada dash pinjam. Iya, sudah. Untuk ketiga struktur tabel sudah kita tampilkan di sini. Yang ke-10, hapus primary key pada tabel anggota. Kita akan menghapus primary key pada tabel anggota dengan cara alter tabel anggota. Drop primary key. Kita enter. Query oke. Jadi primary key pada tabel anggota sudah kita hapus. Yang ke-11, buat file baru pada tabel anggota yaitu tanggal daftar dengan tipe data date. Kita akan menambahkan file baru pada tabel anggota dengan cara alter tabel anggota, add tanggal daftar. Tipe data date. Sudah query oke. Yang berikutnya yang ke-12, ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet. Untuk mengubah kita rename tabel anggota to menjadi anggota warnet. Anggota warnet. Query oke. Untuk melihat perubahan yang sudah kita buat di sini,
Kita langsung cek saja dengan cara dash. Ini tabel anggota sudah berubah menjadi anggota warnet. Kita tulis anggota warnet. Iya, bisa kita lihat di sini. Ada tanggal daftar yang baru kita tambahkan. ID anggota yang sudah tidak menjadi primary key lagi. Yang 13, buat file baru pada tabel komik. Kita sini suruh membuat file baru pada tabel komik. Buat file baru berarti alter tabel komik. Tabel komik. Ya, tabel komik. Status tipe data varchar. Size-nya 10. Error. Ada kesalahan ini. Oke, kita ulang lagi. Alter tabel komik. Oh iya, kita lupa add eh, status tipe data varchar, size-nya 10. Sudah query oke. Yang berikutnya lihat struktur tabel pinjam. Oke, kita lihat dulu perubahan ini. Perubahan penamaan ini dengan cara dash komik. Ya, sini kita lihat ada status. 14, lihat struktur tabel pinjam. Dash pinjam. Ini struktur tabel pinjam. Ke-15, beri primary key pada file nomor pinjam pada tabel pinjam. Oke, kita akan menambahkan primary key. Alter tabel pinjam, add primary key. Pada bagian nomor pinjam. Lihat kembali struktur tabel pinjam. Dash pinjam. Ya, bisa kita lihat di sini nomor pinjam sudah ada primary key-nya. Yang di atas ini belum kita tambahkan, yang di bawah sudah ada. 17, ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi. Caranya juga sama, rename tabel
pinjam to transaksi. Delapan belas, buat primary key pada file ID anggota pada tabel warnet. Sebelumnya itu kan sudah kita hapus tuh primary key-nya. Berarti yang 18 kita buat kembali primary key-nya dengan cara alter tabel anggota warnet add primary key pada bagian ID anggota. Sudah query oke. 19, hapus file jenis komik pada tabel komik. Di sini kan tabel komik. Ini tabel komik, ada jenis komik. Kita akan menghapus jenis komik. Caranya juga sama, alter tabel komik, hapus, itu perintahnya drop jenis komik. Sudah query oke. 20, ganti file jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik. Oke, di sini ada tabel jumlah, akan kita ganti menjadi jumlah komik. Caranya alter tabel transaksi. Untuk mengganti file yang sudah ada, perintahnya itu change jumlah datanya integer. Error, oh ada kesalahan. Nah, komik query oke. Oke, sudah sampai sini kita akan melihat perubahan yang sudah kita lakukan dengan cara dash. Pertama itu transaksi. Oke, ini bisa terlihat jumlah sudah menjadi jumlah komik.
Oke, cukup sekian pembahasan untuk latihan praktikum DDL 1. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan kita di latihan praktikum DDL 2. Jadi tugas selanjutnya juga sama, kita masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt cd sum yang kedua itu kita buat database dengan nama db less privat, kemudian tampilkan seluruh database yang ada. Buat database, create database less tampilkan seluruh database yang ada. Bisa kita lihat di sini ada database less privat. Yang ketiga, aktifkan database db less privat. Use db less privat. Yang keempat, buat sebuah tabel dengan nama siswa. Ketentuan tabelnya sebagai berikut. Tabel siswa. Yang pertama itu ada NIS, tipe data char, size-nya 6, not null, primary key. Yang berikutnya ada nama, tipe data varchar, size-nya itu 40. Yang ketiga itu ada tanggal, tipe datanya itu date, maaf ada size. Yang keempat itu ada kelas, tipe data varchar, size-nya itu 15. Yang terakhir itu nomor telepon. Tipe datanya itu varchar dengan size 18. Yang kelima itu kita lihat daftar tabel pada database db less privat. Show dengan cara show tabel. Ya, bisa kita lihat sini sudah ada tabel siswa yang kita tambahkan. Yang keenam itu lihat struktur tabel pada tabel les siswa.
tabel siswa. Des siswa. Ya, bisa kita lihat di sini sudah terlihat tabelnya. Yang ketujuh, ubah file nama pada tabel siswa menjadi nama siswa. Oke, kita ubah dengan cara alter tabel siswa. Ubah, untuk mengubah itu kita dengan change nama menjadi nama siswa. Tipe data varchar. Datanya varchar dengan size 30. Oke. Yang kedelapan itu ubah file tanggal pada tabel siswa menjadi tanggal lahir. Kita akan mengubah file tanggal ini menjadi tanggal lahir. Caranya juga sama. Alter tabel siswa. Change tanggal menjadi tanggal lahir. Tipe data dan size-nya tidak berubah. Dat Yang kesembilan, ubah file kelas pada tabel siswa menjadi kelas siswa. Mengubah file kelas ini menjadi kelas siswa. Caranya juga sama. Alter tabel siswa. Change kelas menjadi kelas siswa. Tipe data varchar. Size-nya itu 20. Yang ke-10 itu hapus file nomor telepon pada tabel siswa dengan cara alter tabel siswa. Perintahnya itu drop nomor telepon. Maaf, ada kesalahan di sini. Alter tabel siswa, hapus file nomor telepon. Drop nomor telepon. Nomor telepon. Oke, sudah berhasil. Yang ke-11, ubah nama tabel siswa menjadi siswa baru. Rename tabel siswa to siswa baru.
Yang 12, lihat kembali struktur tabel siswa baru. Des siswa baru. Ya, bisa kita lihat di sini sudah ada perubahan dari yang di atas. Ini nama siswa dan nama berubah jadi nama siswa. Tanggal menjadi tanggal lahir. Kelas menjadi kelas siswa. Yang 13, buat kembali dua buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Berarti kita membuat dua buah tabel lagi. Cara juga sama. Create tabel. Tabel tutor. Tabel tutor. Ada ID tutor. Tipe datanya char. Size-nya itu 8. Yang berikutnya ada nama tutor. Tipe datanya varchar. Size-nya 30. Yang kedua itu ada tabel ruang. Tabel ruang. Yang pertama ada ID ruang. Tipe datanya char. Size-nya itu 3. Berikutnya ada nama ruang. Tipe data varchar dengan size 10. Yang ke-14, lihat struktur tabel tutor dan ruang. Kita lihat struktur tabelnya dengan cara des tutor tutor. Oke, ini sudah ada struktur tabelnya. Yang berikutnya kita lihat lagi struktur tabel ruang. Iya, sudah keluar dua-duanya. Yang 15, buat primary key untuk ID tutor pada tabel tutor. Kita akan membuat primary key tabel tutor dengan cara alter tabel tutor. Primary key dengan cara add primary key di file ID tutor. Oh, ada kesalahan. Maaf. Alter tutor. Ini cat, bukan key. Oke, sudah berhasil. 16 ada ubah tipe data dari file jumlah kelas pada tabel tutor menjadi integer. Size-nya 4. Kita akan mengubah tipe data di file. Ubah tipe data dari file jumlah kelas pada tabel tutor. Alter tabel tutor.
tutor. Ceng, ubah tipe data, jumlah kelas. Nah, ini tabel tutor. Ini enggak ada tipe data. Nah, kelas ini. Mana ini ya? Dari file jumlah kelas pada tabel tutor. Mungkin itu yang nama tutor. Jadi integer. Mungkin yang ini kita ubah ID tutor menjadi ID tutor dengan tipe data integer. Empat. Berikutnya tampilkan struktur tabel ruang, kemudian ubah tipe data dari filet ID ruang pada tabel ruang menjadi integer. ID ruang ini kita ubah menjadi dari char ini menjadi integer. Kita tampilkan dulu struktur data tabel ruang, des ruang. Oke, kita ubah tipe data alter tabel ruang. Ceng ID ruang menjadi ID ruang jadi integer. Yang 18, kita lihat dulu perubahan ini. Cara des ruang. Ya, ini tipe data sudah menjadi integer. Kita lihat lagi perubahan yang barusan kita ubah di atas itu, des tutor. Ya, ID tutor ini sudah jadi integer juga. Sudah ada primary key-nya. 18 itu hapus tabel ruang dari database list privat. Drop tabel ruang. Oke. Kemudian 19 ubah nama tabel tutor menjadi tutor less. Rename tabel mana itu, ubah database
Rename tabel tutor to tutorless. 20. Lihat kembali daftar tabel yang ada pada database less privat. Show tables. Iya, yang barusan tabelnya itu sudah berubah. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan latihan praktikum DDL2. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan praktikum kita di latihan soal minggu ketiga. Kita masuk dulu ke dalam menu MariaDB-nya. Pertama kita buat 2 buah database. Create database dengan NIM masing-masing. Bab 3 3A. Berikutnya bab 3B. Tampilkan seluruh database yang ada. Oke, 2 buah database yang kita baru buat sudah ada di sini. Yang ketiga, aktifkan database name masing-masing bab 3A. Use bab 3A. Yang keempat, buat 2 buah tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel pedagang. Create tabel pedagang. Ada ID pedagang. Tipe datanya itu char. Size-nya 5. Kemudian yang berikutnya ada nama pedagang. Tipe datanya varchar. Size-nya itu 35. Dan yang ketiga ada jenis kelamin. Tipe datanya varchar. Size-nya itu 10. Berikutnya ada alamat. Tipe datanya varchar. Size-nya itu 50. Yang berikutnya itu ada nomor telepon. Tipe datanya varchar dengan size 18. Dan yang terakhir itu ada tanggal lahir. Tipe datanya date. Oke, langsung kita enter. Yang kedua ada tabel barang. Create tabel barang. Yang pertama ada ID barang.
Tipe datanya itu char dengan size 5. Not null primary key. Yang kedua ada nama barang. Tipe datanya varchar dengan size 35. Yang ketiga ada ukuran. Tipe datanya varchar dengan size 10. Dan yang terakhir ada warna. Tipe datanya varchar dengan size 15. Kelima, buka struktur tabel pada masing-masing yang telah dibuat. Dash, kita buka struktur tabel pedagang. Sudah keluar. Berikutnya dash tabel barang. Yang keenam, tampilkan daftar tabel yang ada pada database dengan cara show tables. Ya, ini sudah kita buat tadi, ada tabel barang dan tabel pedagang. Yang tujuh, hapus primary key pada tabel barang dengan cara alter tabel barang. Perintah hapus itu drop primary key. Kita hapus primary key-nya. Oke, sudah query awk. Yang kedelapan, buat file pada tabel barang yaitu harga dengan tipe data size 10. Oke, kita buat file baru di tabel barang, alter tabel barang, add, perintah tambahkan itu add harga, tipe datanya integer, size-nya itu 10. Yang kesembilan, ubah nama tabel pedagang menjadi pedagang 03. Kita ubah namanya rename tabel pedagang to pedagang 03. Yang ke-10, beri primary key pada tabel barang untuk file ID barang. Kita beri primary key pada tabel barang. Dengan cara alter tabel barang. Primary key untuk file ID barang. Dengan cara add primary key. DID barang.
Yang 11, hapus file nomor telepon pada tabel pedagang 03. Alter tabel pedagang 03. Perintah hapus itu drop nomor telepon. Belas, lihat struktur tabel pada tabel barang. Des barang. Oke, ini sudah tampil struktur tabelnya. Yang 13, hapus database name masing-masing bab 3B. Hapus itu perintahnya drop database. Bab 3B. Oke, sudah dihapus. Yang 14, buat file baru pada tabel barang T03, yaitu nomor HP dengan tipe data. Buat file baru lagi dengan cara alter tabel barang 03, maaf, pedagang 03, dengan cara add nomor HP, tipe datanya varchar, dan size-nya itu 20. Yang terakhir, ganti file warna pada tabel barang menjadi warna WRN. Oke, kita untuk menggantinya dengan alter tabel di tabel barang dengan cara change warna menjadi warna WRN, disingkat, tipe datanya varchar, dengan size 20. Untuk melihat hasilnya kita bisa cek dengan cara des barang. Iya, jadi kita lihat dari warna menjadi WRN. Kita lihat lagi des pedagang 03. Pedagang 03. Ya, ini sudah berubah menjadi nomor HP. Yang tadi itu nomor telepon menjadi nomor HP. Dan kita lihat lagi show database. Ini bisa kita lihat database 1220 bab 3B sudah tidak ada lagi di sini. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.